Perkenalkan, nama saya Maria Siamala dengan NIM 2023-610-362. Saya dari program studi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil laporan praktikum analisis tanah dan analisis pupuk organik. Yang pertama, pupuk merupakan bahan tambahan yang diberikan ke tanah dengan tujuan untuk memperkaya atau meningkatkan kondisi kesuburan tanah, baik kimia, fisik maupun biologis. Pupuk pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pengumpasan adalah proses pemberombakan atau dekomposisi bahan-bahan organik dengan memanfaatkan peran atau aktivitas mikroorganisme. Melalui proses tersebut, bahan-bahan organik akan diubah menjadi pupuk kompos yang kaya dengan unsur-unsur hara, baik makro ataupun mikro, yang sangat diperlukan oleh tanaman. Unsur hara tanah merupakan faktor kunci penentu tingkat kesuburan tanah. Untuk mengetahui kadar hara tanah perlu dilakukan analisis, di antaranya metode pengukuran konvensional yang terdiri dari metode ekstraksi tanah, penyiraman tanah, dan metode analisis spektrofotometri. Metode ekstraksi tanah melibatkan ekstraksi bahan tanah menggunakan larutan kimia tertentu untuk memperoleh konsentrasi unsur hara yang terlarut. Yang kedua, tujuan analisis pupuk. Yang pertama, menganalisis kadar karbon organik, C organik, dan pupuk. Yang kedua, menganalisis nilai pH pupuk organik. Yang ketiga, menganalisis kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang keempat, menganalisis unsur hara mikro seperti besi dan pupuk. Yang ketiga, tujuan analisis tanah. 1. Mengetahui tingkat kesuburan tanah berdasarkan nilai pH, kandungan fosfor, kalium, dan C organik tanah. Yang kedua, menentukan status hara tanah sebagai dasar pengolahan lahan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan kapur pada tanah masam. Yang keempat, menentukan rekomendasi pemupukan yang sesuai dengan kondisi tanah. Praktikum dilakukan di tempat Laboratorium Agroteknologi dan Kebun Contoh Percobaan Universitas Flores dengan metode menggunakan uji cepat dan dengan reaksi kimia, dan membandingkan warna endapan dengan standar bagan warna untuk mengukur kadar C organik, pH, N, P, dan Fe. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan bagan warna, diperoleh kandungan unsur hara dan sifat kimia pupuk organik sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Yang pertama, Fe besi menghasilkan 2000 ppm. Pupuk ini mengandung besi sebesar 2000 ppm. Unsur hara mikro yang sangat berperan dalam proses pembentukan klorofil sehingga mendukung proses fotosintesis. Yang kedua, kandungan nitrogen. Kadar nitrogen terukur lebih dari 5% yang tergolong tinggi untuk standar pupuk organik. Yang ketiga, C organik. Nilai C organik sebesar 10% menunjukkan pupuk ini kaya akan bahan organik. Bahan organik berfungsi memperbaiki sifat fisik tanah dengan meningkatkan porositas dan daya ikat air tanah. Yang keempat, derajat keasaman atau pH. Pupuk memiliki pH netral 7,0. Sifat ini sangat menguntungkan karena dapat menyesuaikan dan menetralkan tingkat keasaman tanah. Yang kelima, kandungan fosfor. Kandungan fosfor sebesar 1% P2O5 tergolong cukup untuk kebutuhan dasar tanaman. Fosfor berperan penting dalam pembentukan akar yang kuat, pembungaan, serta pembuahan dan pematangan buah. Yang berikut hasil analisis tanah. Yang pertama, kandungan kalium K. Dengan kondisi pH tanah yang sebagian agak masam, ketersediaan kalium secara umum cukup baik. Kalium berperan dalam memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit.
Yang kedua, nilai pH. Nilai pH lebih besar 8 mengindikasikan sebagian tanah memiliki keasaman terlalu tinggi ke arah basa. Pada kondisi ini, ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor, besi, seng, dan mangan menurun drastis, sehingga beresiko menimbulkan gejala kekurangan hara meskipun unsur tersebut secara total ada di dalam tanah. Yang ketiga, kandungan fosfor. Hasil pengujian menunjukkan kadar fosfor tergolong rendah ditandai dengan warna kuning pada uji cepat. Fosfor merupakan unsur makro yang berperan penting dalam pembentukan akar, pembungaan, pematangan buah, serta ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Yang keempat, kandungan karbon organik C organik. Nilai C organik tanah sebesar lebih dari 2% dikategorikan sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan tanah masih memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik.